Have you ever wondered how people today can still adhere to their culture and traditions? How do these cultural elements shape who we become? Have you ever considered whether we truly care about our culture and traditions? Do we try to stay connected with the culture we know? Or is it simply something we are aware of but don't really engage with? Terdengar klise, bahkan mungkin untuk beberapa orang lainnya, budaya bukan lagi suatu hal yang beriringan dengan kehidupannya. Berbeda dengan fakta yang kutemui di Kasupuan Sinar Resmi. Di sini, kehidupan seorang insan sangat beririsan dengan adat dan tradisi yang ada. Sebutir padi merupakan butir yang sangat dihormati dan berdampak besar. Makan teh gak boleh ada yang nyisa, pamali. Hal yang disampaikan oleh Abah saat aku dan teman-teman hendak menyantap makanan pertama kami di sana. Mengingat proses panjang yang dilalui untuk mengubah padi menjadi beras, memakan waktu hingga 1 tahun, serta berbagai ritual yang dilakukan selama prosesnya menjadikan padi merupakan suatu hal yang sakral. Tidak boleh menyisakan nasi, tidak boleh memperjualbelikan nasi, diiringi dengan berbagai ritual. Hal tersebut merupakan beberapa aturan yang harus dipatuhi di Kasupuan Sinar Resmi. Desa Sinar Resmi sendiri, komoditas utama selain padinya itu apa? Komoditas unggulannya? Kalau padi memang kan kita nggak boleh diperjualbelikan. Oh, iya. Jadi kita nggak bisa katakan itu komoditi. Oh, Ya, masyarakat mencari nilai ekonomi di samping padi, karena padi nggak boleh dijual. Itu 3 tadi, gula aren, kapulaga, sama cabai. Kenapa nih Pak? Mana? Coba lihat. 6 bulan isi, 6 bulan kosong merupakan sebuah aturan yang ada di Kasupuan Sinar Resmi. Dibuat dalam rangka 6 bulan menanam dan 6 bulan tidak boleh menanam, yang selalu diiringi dengan berbagai ritual. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan waktu istirahat kepada bumi. Di waktu 6 bulan yang tidak boleh ditanami padi, masyarakat memanfaatkannya untuk melak lauk atau budidaya ikan di lahan persawahan yang dimiliki. Kalau kerja bakti di Abah, kalau nggak tahu Bapak, ketinggalan udakan. Itu ketinggalan. Begitu dihargai dan dihormatinya, padi seolah menjadi tombak utama masyarakat di Kasupuan Sinar Resmi untuk beraktivitas. Bahkan, padi memiliki rumahnya sendiri. Rumah tersebut biasa kita sebut dengan leit. Leit atau lumbung padi merupakan tempat untuk menyimpan hasil panen. Setiap rumah tangga di Sinar Resmi diwajibkan memiliki leit. Karena leit merupakan bentuk tanggung jawab yang dimiliki kepala rumah tangga
kepada anggota keluarganya dalam memenuhi kebutuhan pangan. Bu, assalamualaikum. Ambil ya Bu, mau ngajak ngobrol sebentar. Proses pengolahan padi menjadi beras dilakukan melalui pengambilan padi, Butuh berapa lama Bu? menumbuk padi, atau yang biasa disebut nutu, hingga proses akhir menjadi beras. Kalau banyak lama, kalau sedikit sebentar. Nutu identik dengan kegiatan yang dilakukan oleh wanita dewasa, meskipun tidak dipungkiri jika dilakukan oleh pria. Proses nutu biasa dilakukan seminggu sekali untuk memenuhi kebutuhan selama seminggu. Tiap rumah tangga biasanya mengambil 3 pocong untuk setiap minggunya. Didahului oleh proses menumbuk, cukup sulit dan pegal menurutku. Sepertinya bisa membuat tanganku berotot jika dilakukan setiap hari. Dilanjutkan dengan menampi atau mengayak. Proses-proses tersebut dilakukan secara berulang hingga benar-benar terpisah dan bersih antara padi kering dan berasnya. Proses memasak nasi pun tidak kalah menarik dari proses nutup. Menggunakan semua peralatan tradisional yang jauh berbeda dengan kebiasaanku, sampai aku sempat bergumam, rumit. Proses ngakel merupakan proses yang dapat dinikmati dengan baik olehku. Wangi dari nasi yang baru matang terasa begitu nikmat dan menggugah selera. Kembali membahas mengenai leit. Leit merupakan suatu hal yang penting dalam sistem sosial masyarakat kampung adat Sinaresmi. Leit dibangun melalui beberapa tahapan. Bahan yang digunakan untuk leit, yaitu kayu dan bambu, harus diberi doa terlebih dahulu oleh abah. Leit harus dibangun sesuai arah utara-selatan. Dengan filosofi di baliknya adalah hidup dan mati manusia. Intinya imah gede ini, rumah gede ini hanya boleh ngadep ke selatan dan ke utara. Leit pun ngikuti, arahnya harus selatan dan utara. Ya, ini aturan. Aturannya harus. Timbul pertanyaan kenapa? Kan gitu. Kenapa harus ke selatan? Ibunya hidup itu selatan. Kalau kita hidup ya selatan. Kalau kita masih, kalau udah ke utara, meninggal. Hebat ya. Setelahnya, pengisian leit harus diisi oleh padi yang telah dijemur selama minimal 20 hari untuk mendapatkan tingkat kekeringan yang baik. Proses pengisian leit bertepatan dengan upacara adat atau kegiatan adat terbesar yang dilaksanakan di desa Sinaresmi. Upacara adat tersebut kami sebut dengan Seren Tahun.
Serentahun Tahun merupakan upacara yang diwujudkan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang berlimpah dan keberhasilan dalam bercocok tanam. Upacara ini merupakan ritual sakral yang dilakukan setiap tahunnya, berlangsung selama 3 hari 3 malam, dan diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat. Upacara yang dinilai sakral ini sangat dihargai dan dihormati oleh masyarakat setempat. Istilah mudik bagi masyarakat adat Kasepuhan Sinaresmi tidak ditujukan untuk mudik saat Idul Fitri, namun ditujukan untuk upacara Serentahun. Serentahun atau serah tahun diawali oleh prosesi ngejayak atau menjemput padi. Dalam bahasa Sunda, artinya adalah menerima dan menyambut. Pada Serentahun, sebanyak 22 kuintal padi ditumbuk. Selain itu, Serentahun diwarnai dengan beberapa kesenian. Damar Sewu, Tari Buyung, Pesta Dadung, Ngamu Merakeun, Tarawangsa, 1000 Kentongan merupakan kesenian-kesenian yang mewarnai kemeriahan upacara Serentahun. Selain mempertahankan adat dan budaya, nilai sosial yang terkandung dari Serentahun adalah bentuk syukur dan salah satu alternatif untuk menjaga silaturahim. Kegiatan yang ada di Kasepuhan Sinaresmi dalam setahun itu lebih dari 60 kali kegiatan. Nah, kalau kegiatan kan biasa, kegiatan beda dengan ritual. Pinter makanya. Kalau ritualnya ada 29 kali sampai di acara puncak Serentahun. Serentahun itu suatu apa yang mengimplementasikan rasa syukur ya selama aktivitas dalam setahun ya diinikan dalam acara syukuran Serentahun, padahal kegiatannya syukur. Dibikinlah seremonialnya di acara Serentahun seperti Ampih Pare Kalit, padahal kegiatan yang sesungguhnya sudah. Serentahun itu kan sebetulnya 7 hari. 7 hari dilakukannya 7 hari karena tidak boleh tidak 7 hari. Kecuali ada hari udah 8 hari yang bingung. Ini kan 7 hari. Betul nggak? Hari itu cuma 7 hari kan ya? 7 hari itu dipakai. Tapi di dalam maaf ya atau mau mengundang itu di Sabtu sampai Minggu nyambung. Nah, tidak mungkin dalam kegiatan setahun itu beres di 2 hari itu, bahkan sehari bisa. Jadi acara yang pokoknya saja yang masuk. Ampih pare kelit yang bisa konsumsi pari. Yang jadi aslinya Serentahun itu di hari Senin setelah undangannya pada pulang. Abah baru melakukan namanya maaf pun tabe pun paralun Rasul saya. Menyempurnakan lagi bumi. Nah itu kan bekas dibalik. Wah di ganjing gitu ya kan disempurnakan lagi. Sara, Nagara, Mokaha menjadi pedoman hidup bagi masyarakat setempat yang artinya agama, negara, dan adat, di mana hidup masyarakat setempat dapat berjalan berdampingan antara ketiga elemen tersebut. Masyarakat yang guyup dan rukun tercermin dari kebiasaan yang terbentuk di Kasepuhan Sinaresmi. Kirch in 1975 said, "A society is that it is an organized collectivity of interacting people whose activities become centered around a set of common goals and who tend to share common beliefs, attitudes, and modes of action."